Stellar Transformations, Episode 5. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seiring berjalannya waktu, kecuali saat Qin Yu berlatih, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba memahami teknik menyerangnya sendiri. Ia memutuskan untuk membagi apa yang harus ia lakukan untuk memahami teknik menyerangnya menjadi 3 aspek: keterampilan manuver tubuh, serangan jarak dekat, dan senjata. Keterampilan manuver tubuh. Keterampilan manuver tubuh dan menghindar secara defensif saling terkait. Keterampilan ini juga terkait dengan penyerangan jarak dekat, pengejaran, dan pelarian. Persyaratan Qin Yu untuk keterampilan manuver tubuhnya adalah sebagai berikut: cepat seperti kilat, peka seperti kelinci yang licik. Untuk melakukan penelitian terhadap keterampilan manuver tubuhnya, ia harus mempelajari seni Qimen Dun Jia dan mempelajari berbagai keterampilan manuver tubuh lainnya. Pelanggaran jarak dekat. Selama masa pelatihannya, Qin Yu menemukan bahwa ia gemar menantang batas kemampuannya dan gemar terbakar oleh kegembiraan. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya baginya untuk memilih cara menyerang, ia memilih untuk berlatih pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, hidup atau mati dapat diputuskan dalam sekejap. Hal ini sangat berbahaya tetapi juga penuh dengan gairah hidup. Senjata. Hingga saat ini, Qin Yu belum memutuskan senjata pilihannya. Ke-18 senjata standar seperti pisau, tombak, dan tongkat masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi Qin Yu lebih suka menggunakan tinju dan kakinya sendiri. Setidaknya dia masih belum memutuskan senjata apa yang akan dipilihnya. Dalam penelitian tersebut, Qin Yu sedang membaca buku berjudul Kitab Perubahan. Oh, prinsip-prinsip bab ini tampaknya cukup mirip dengan keterampilan manuver tubuh 9 penampakan naga awan di halaman 3 buku seni naga leluhur, gumam Qin Yu. Kemudian dia meletakkan buku itu dan secara spontan mulai mengatur beberapa pengetahuan yang baru saja dia peroleh dalam pikirannya. Prinsip berbagai keterampilan manuver tubuh dan Qimen Dun Jia terus-menerus melayang dalam pikiran Qin Yu. Komposisi Liu Yi, San Qi, Bamen dan Jiu Jing membentuk keadaan Qimen. Bamen menjadi Du, Sang, Jing 3, Xiu, Seng, Si, Jing 1 dan Kai. Qimen Dun Jia dibagi menjadi Tianpan, Menpan dan Dipan, yang disebut Sacai. Beberapa konsep paling dasar dari Qimen Dun Jia mulai berakar di pikiran Qin Yu. Meskipun merupakan yang paling dasar, namun merupakan fondasi. Tak terhitung banyaknya seni formasi dan teknik melarikan diri yang telah dikembangkan dari prinsip-prinsip ini. Berbagai keterampilan manuver tubuh yang misterius dan mendalam sedikit banyak dipengaruhi oleh Qimen Dun Jia. Karena Qin Yu berlatih teknik eksternal, tidak ada energi internal di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat berlatih seni ringan dan keterampilan manuver tubuh biasa. Ia hanya dapat menciptakan keterampilan manuver tubuh untuk dirinya sendiri. Ke-68 buku rahasia internal semuanya memiliki beberapa teknik pertarungan tanpa senjata berbasis energi internal, teknik pisau, keterampilan manuver tubuh, dan sebagainya. Bahkan 28 buku rahasia eksternal juga memiliki berbagai teknik ofensif. Seperti lautan yang berisi air dari 100 sungai, Qin Yu membaca semua teknik ofensif yang beragam dari 96 buku rahasia internal dan eksternal lalu menggabungkannya dengan prinsip-prinsip umum Qimen Dun Jia dan kitab perubahan yang telah dipelajarinya. Mencari beberapa hal penting yang tersembunyi dari keterampilan manuver tubuhnya di masa depan sangatlah sulit, tetapi begitu latihan tubuhnya selesai, Qin Yu berusaha keras untuk menelitinya tanpa mempedulikan siang atau malam. Untuk mencapai puncak teknik eksternal, sangat penting untuk mempelajari seni pengobatan. Inilah yang dikatakan Zhao Yunxing pada hari pertama ia mengajar Qin Yu. Saat ini Qin Yu sedang membaca buku-buku kedokteran. Selama 3 tahun terakhir, ia telah membaca banyak buku kedokteran dan pengetahuannya juga meningkat pesat. Setiap kekuatan dan setiap serangan harus membuat musuh membayar harga yang paling mahal. Jika aku menebas perut lawan, paling banter aku hanya akan melukai perutnya. Namun, jika tebasan yang sama mengenai tenggorokan lawan, dia akan mati. Qin Yu meletakkan buku itu. Matanya berbinar. Tubuh manusia memiliki berbagai titik vital. Qin Yu sangat memahami sendi-sendi tubuh, titik-titik persimpangan saluran dan jalur pergerakan darah dan energi. Menyerang titik-titik vital berarti menyerang titik akupuntur yang krusial, menyerang bagian-bagian yang lemah secara fisik, atau mematahkan sendi-sendi tubuh menggunakan teknik bergulat, dan sebagainya. Singkatnya,
Prinsip ofensif Qin Yu adalah, setiap kekuatan menyebabkan kerusakan terberat dan tidak ada jumlah kekuatan yang terbuang sia-sia. Masing-masing lengannya hanya memiliki kekuatan 100 jin, tetapi kekuatan ofensifnya harus mencapai tingkat kekuatan ofensif para ahli dengan kekuatan 200 jin di satu lengan, atau tingkat yang bahkan lebih hebat. Untuk melakukan ini, ia harus berusaha keras menggunakan berbagai teknik menggunakan keterampilan manuver tubuh, menyerang titik-titik vital, memanfaatkan lingkungan dan waktu, memanfaatkan perubahan psikologis lawan, dan sebagainya. Qin Yu sangat percaya diri karena ia memiliki tubuh yang di dalamnya kelincahan, daya ledak, fleksibilitas, ketangguhan, dan sebagainya semuanya ada dalam harmoni yang sempurna. Selain itu, ia juga memiliki berbagai buku rahasia yang dapat ia baca. Pada siang hari, di tempat latihan, berbagai boneka kayu mekanik telah ditempatkan di tempat latihan, membentuk jalur boneka kayu. Ini adalah pencapaian tertinggi para ahli mekanik. Bertarung di jalur boneka kayu sangatlah sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hari ini, Qin Yu memutuskan untuk menggunakan jalur boneka kayu untuk melatih teknik serangan jarak dekatnya. Qin Yu berdiri diam di depan jalur boneka kayu. Tiba-tiba, ia menyerbu ke sana. Sedikit gerakan di satu bagian dapat memengaruhi semuanya. Segera setelah ia menyentuh boneka kayu, boneka-boneka lain di jalur itu mulai bergerak. Qin Yu hanya memiliki ketenangan di matanya. Bam, 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 bam. Tangannya, yang diarahkan langsung ke sendi-sendi boneka kayu, menyerang dengan cepat seperti kilat. Kakinya sebagian besar bertahan, tetapi jika ada kesempatan, ia mematahkan kayu itu dengan satu tendangan. Qin Yu bergerak sangat cepat, tetapi itu karena ia tidak membawa beban saat ini. Qin Yu tahu betul bahwa jika ia mengenakan beban seberat 100 jin itu, ia tidak akan mampu mengalahkan jalur boneka kayu ini. Setelah melepaskan beban seberat 100 jin, Qin Yu sangat lincah. Namun, ada terlalu banyak boneka kayu di jalur boneka kayu. Ia bahkan dipukul di kepala oleh boneka kayu di dekatnya. Segera setelah ia dipukul, ia diserang beberapa kali lagi secara berurutan. Qin Yu tidak punya pilihan selain berguling dan segera lari keluar jalur. Tidak buruk, sendi setiap boneka kayu mirip dengan sendi tubuh manusia. Berlatih dengan cara ini jauh lebih efektif. Mata Qin Yu berbinar. Dia menyerbu ke jalur boneka kayu lagi. Jalur boneka kayu tidak lebih dari sekadar metode pelatihan yang relatif mudah dalam rencana Qin Yu. Masih ada jalur boneka tembaga yang berperingkat lebih tinggi. Boneka tembaga, tentu saja, tidak hanya terbuat dari tembaga. Sebaliknya, mereka adalah boneka kayu dengan lapisan luar yang terbuat dari tembaga dan besi. Dengan cara ini, jelas bahwa serangan dan pertahanan boneka tembaga keduanya lebih kuat daripada boneka kayu pada satu tingkat. Qin Yu belum menentukan senjata apa yang akan digunakannya pada akhirnya. Larut malam di hari yang sama, di ruang rahasia, Qin Yu dengan saksama membaca teknik-teknik penyerangan di setiap buku rahasia. Kebanyakan dari mereka menggunakan pisau atau pedang. Sebagian kecil dari mereka juga menggunakan senjata-senjata aneh. Qin Yu tiba-tiba membuka buku rahasia internal. Ketika ia mencapai bab tentang ilmu pedang, ada sebuah bagian di dalamnya yang menarik perhatiannya. Meskipun pedang bayangan milik sekolah kita adalah gaya ilmu pedang pembunuh, dalam hal ilmu pedang pembunuhan jarak dekat, nomor 1 tetaplah pedang tunggal milik klan Yu. Tidak peduli siapa targetnya, pembunuh Yu Si tidak pernah gagal. Pada masa itu, pembunuh ini adalah pembunuh bayaran legendaris dari organisasi pembunuhan Heavenly Net. Qin Yu terkejut. Heavenly Net. Qin Yu pernah mendengar nama ini. Ini adalah organisasi pembunuhan yang sangat tua dengan sejarah lebih dari 1 milenium. Pengaruhnya telah menyebar ke seluruh benua Qianlong. Bahkan tidak satu pun dari 3 dinasti besar di benua Qianlong memiliki sejarah sepanjang Heavenly Net. Pembunuh Yu Si ini dikenal dengan reputasinya sebagai pembunuh bayaran legendaris sehingga teknik pembunuhannya pasti sangat hebat. Tiba-tiba, mata Qin Yu keluar dari kepalanya. Satu pedang klan Yu, satu pedang klan Yu, sisi belakang halaman 3 buku seni naga leluhur sepertinya membicarakannya. Qin Yu membaca buku seni naga leluhur dengan saksama sebelumnya. Buku itu memiliki 3 halaman emas. Hampir setengah isinya adalah tentang teknik rahasia internal. Setengah lainnya adalah tentang keterampilan manuver tubuh 9 penampakan naga awan, teknik bertarung tanpa senjata tinju naga api, dan teknik pedang-pedang yang tertinggi pembelah langit. Yang disebut-sebut sebagai satu pedang klan Yu itu hanya dijelaskan sedikit di bagian akhir sehingga Qin Yu tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Baru sekarang dia tahu bahwa pedang satu klan Yu yang tidak dikenal dalam buku seni naga leluhur sebenarnya adalah teknik pedang milik pembunuh bayaran legendaris nomor 1.
Teknik internal seni naga leluhur menyerap energi suci alam semesta dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di antara berbagai teknik internal, tidak diragukan lagi ini adalah yang nomor satu. Keterampilan manuver tubuh 9 penampakan naga awan, teknik bertarung tanpa senjata tinju naga api, dan teknik pedang-pedang yang tertinggi pembelah surga semuanya sangat tangguh, tetapi untuk mempraktikkannya diperlukan latihan seni naga leluhur secara terkoordinasi. Oleh karena itu Qin Yu hanya dapat melihatnya tanpa berlatih. Membuka halaman terakhir, Qin Yu akhirnya melihat informasi tentang pedang tunggal klan Yu. Aku tidak menyangka kalau buku itu berisi metode latihan pedang tunggal klan Yu. Mata Qin Yu berbinar saat dia merasa sangat gembira. Tidak seorang pun mengira akan ada metode latihan pedang tunggal klan Yu di buku seni naga leluhur. Qin Yu segera mulai membaca dengan saksama. Namun, semakin banyak dia membaca, semakin pucat wajahnya. Pada akhirnya, dia bahkan terlihat agak pucat. Pedang tunggal klan Yu adalah teknik pedang yang sangat kejam. Teknik ini hanya diwariskan di klan Yu. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, teknik ini juga terlihat dalam buku seni naga leluhur. Di setiap generasi klan Yu, semua bayi laki-laki yang baru lahir dianggap sebagai pewaris pedang tunggal klan Yu. Ketika anak-anak baru saja lahir, penampilan mereka menjadi rusak. Lebih buruk lagi, klan Yu kemudian diam-diam memerintahkan para pelayannya untuk membawa setiap anak ke daerah kumuh secara terpisah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Anak itu akan disiksa oleh pelayan. Ditambah lagi ia akan didiskriminasi karena cacatnya, dan ia akan menderita segala macam ketidakramahan di dunia. Wataknya akan berubah sampai pada titik di mana ia akan sangat membenci dunia. Ketika ia dewasa, klan Yu akan membawanya kembali. Ia akan diajari teknik internal, tergantung pada spesialisasinya. Pada saat yang sama, ia akan menjalani pelatihan khusus untuk mempelajari pedang tunggal klan Yu. Pelatihan khusus ini sangat sederhana, yaitu pelatihan untuk membunuh orang. Pada awalnya, klan akan melatih pewarisnya dengan mayat, membiarkan para kandidat ini menusuk mayat di titik vital tanpa henti dengan pedang pendek mereka. Setiap mayat akan ditusuk hingga menjadi daging cincang, tetapi baru dibuang setelah benar-benar membusuk. Setelah mereka dapat mengenai titik vital musuh dengan mudah dengan mata tertutup, mereka akan terus menjalankan misi. Pedang tunggal klan Yu membunuh dalam satu serangan. Pedang ini hanya memiliki dua gerakan: sembunyikan pedang, tarik pedang. Jika pedang pengguna satu pedang klan Yu tidak ditarik, tidak akan terjadi apa-apa. Namun begitu ditarik, pasti akan membunuh. Sederhana, sangat sederhana, amat sederhana, namun disebut sebagai teknik pedang pembunuhan nomor 1. Menjadi cacat saat masih bayi, lalu disiksa, terus-menerus didiskriminasi, tidak dicintai dan tidak didukung oleh siapapun, setiap hari dikaitkan dengan mayat setelah tumbuh dewasa, menusuk mayat ke daging cincang tanpa henti hingga membusuk. Teknik pedang semacam ini benar-benar terlalu aneh dan menjijikkan. Ekspresi Qin Yu sangat tidak enak dilihat. Begitu dia memikirkan tentang cacat pada bayi-bayi dan penggunaan mayat dalam pelatihan, Qin Yu merasa sangat jijik dengan apa yang disebut pedang tunggal klan Yu ini. Melatih pembunuh dengan cara ini benar-benar terlalu menyimpang. Udara pembunuh adalah hal yang paling aneh dan mengejutkan yang dimiliki oleh pewaris klan Yu. Penghakiman terakhir buku seni naga leluhur terhadap pedang tunggal klan Yu membuat Qin Yu terkejut. Setelah berpikir sejenak, Qin Yu benar-benar mengerti mengapa pedang tunggal klan Yu begitu menakutkan dan mengapa itu disebut teknik pedang pembunuh nomor 1. Ekspresi Qin Yu penuh dengan keheranan, hebat, tangguh, perencana pelatihan satu pedang klan Yu benar-benar terlalu tangguh. Bayi-bayi itu cacat saat masih bayi sehingga pikiran mereka benar-benar terdistorsi. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka berlatih dengan menusuk mayat dan tinggal dekat dengan mayat setiap hari. Akhirnya, mereka menjalankan misi tanpa henti. Bayi-bayi semacam ini memiliki kebiadaban di dasar hati sejak kecil. Ketika mereka tinggal dekat dengan mayat setiap hari kemudian, kebiadaban itu meningkat dengan mengerikan. Ketika mereka membunuh seseorang, hanya dengan memiliki ledakan kebiadaban pada saat itu mereka dapat sangat menghancurkan lawan. Qin Yu menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menenangkan diri. Karena Qin Yu biasanya sendirian, ia memiliki kebiasaan merenungkan beberapa hal. Pedang tunggal klan Yu ini disebut teknik pedang pembunuh nomor 1 karena 2 alasan. Pertama, pengguna harus mengembangkan aura buas yang menakutkan. Kedua, pedang ditarik dengan cara yang paling sederhana. Qin Yu menyimpulkan dalam hati, keganasan yang dikembangkan di lubuk hatinya sejak kecil akan menjadi sangat menakutkan saat dewasa. Saat dia membunuh seseorang, aura buas itu mungkin akan sangat menghancurkan lawan. Pada saat yang tepat, menghunus pedang dengan sangat cepat, dia dapat membunuh musuh dalam 1 pukulan.
Pedang tunggal milik klan Yu hanya memiliki 2 jurus, pedang tersembunyi dan pedang terhunus. Ini sangat penting. Menyembunyikan pedang adalah membuat orang tidak dapat merasakan keberadaan pedang. Menarik pedang adalah membuat orang tidak dapat bereaksi. Pada saat yang sama musuh harus dibunuh dalam satu serangan. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Mengolah aura yang menakutkan itu akan meningkatkan kepastian keberhasilan saat menghunus pedang. Sebenarnya, tanpa aura yang menakutkan itu, pedang tunggal klan Yu tetap merupakan teknik pedang pembunuh yang tangguh. Qin Yu memujinya dalam benaknya. Proses menyembunyikan pedang, menghunus pedang ini sangat sederhana tetapi sangat canggih. Namun, Qin Yu tahu, tanpa aura kebiadaban yang menakutkan itu, pedang satu milik klan Yu hanyalah teknik pedang pembunuhan yang relatif tangguh dan tidak dapat disebut sebagai teknik pedang pembunuhan nomor 1. Aku tidak ingin diwarisi seperti itu. Tapi apa yang disebut pedang tersembunyi, pedang terhunus dari satu pedang klan Yu benar-benar menggelitik imajinasiku. Qin Yu sangat bersemangat, dalam situasi normal, aku akan menyembunyikan pedang dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Tapi saat aku tidak punya pilihan, aku akan menghunus pedang. Baiklah, senjataku adalah pedang pendek. Menggunakan tangan dan kaki untuk bertarung adalah hal yang paling disukai Qin Yu. Qin Yu memilih pedang pendek karena pedang itu juga digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Begitu pedang itu dihunus, pedang itu dapat langsung merenggut nyawa musuh. Hidup atau mati akan diputuskan dalam sekejap. Qin Yu menyukai metode pertarungan yang membakar semangat dan mendidihkan darah seperti ini. Dalam pertarungan jarak dekat, dia akan mencabik-cabik otot musuh dan merusak tulang mereka, atau menyerang titik vital mereka dengan tinjunya. Tangan bisa menjadi kepalan, cakar, telapak, pemotong. Kaki bisa menjadi cambuk, pisau, tongkat, kapak. Pertarungan jarak dekat adalah hal yang paling mengasyikkan. Qin Yu melihat boneka kayu yang dibuat berdasarkan kerangka manusia di hadapannya. Seketika, ia mengubah tangannya menjadi cakar dan merobek beberapa sendi boneka itu menjadi beberapa bagian dalam sekali gerakan. Pada saat yang sama, tangannya bergerak seperti ilusi, dan hanya dalam sekejap, semua sendi boneka kayu itu hancur berkeping-keping. Di sumber air panas di Taman Barat, Qin Yu berjalan di air seperti seekor naga yang sedang mengembara. Pada saat yang sama, ia terus-menerus meninju. Orang lain bahkan dapat melihat tinjunya yang terus-menerus bergerak di dalam air. Kecepatan pukulan Qin Yu sangat cepat. Setelah hampir 3 tahun berlatih, Qin Yu hampir memahami karakteristik air. Saat berada di dalam air, ia dapat memanfaatkan kekuatannya. Air pada dasarnya tidak dapat menjadi penghalang baginya. Saat berada di dalam air, Qin Yu seperti ikan, sangat sulit dipegang. Xiao Yu, Lian Yan memasuki Taman Barat dengan ekspresi tersenyum. Wah, Qin Yu tiba-tiba melompat. Tanpa diduga, ia langsung keluar dari air. Begitu tangannya menyentuh tanah, ia melakukan salto dan jatuh ke tanah dengan indah. Kakek Lian, Qin Yu menghampiri Lian Yan sambil tertawa. Tiba-tiba, embusan angin bertiup ke tubuhnya. Tanpa sadar ia membuat gerakan berayun dengan tubuhnya, dan tiba-tiba ia muncul di samping Lian Yan. Kecepatan ini sangat cepat, Lian Yan tidak dapat menahan keterkejutannya. Mata Qin Yu tiba-tiba berbinar karena terkejut. Seluruh tubuhnya membeku seperti tersambar petir. Baru saja, Qin Yu sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika dia berada di dalam air, dia mencoba segala cara untuk memanfaatkan kekuatan air guna meningkatkan kecepatannya. Setelah dia keluar dari air beberapa saat yang lalu, ketika angin mencapainya, dia memikirkan Lian Yan, jadi dia tanpa sadar bertindak seolah-olah dia masih di dalam air. Dia sekali lagi mencoba memanfaatkan kekuatan air, tetapi sebenarnya itu adalah angin. Tahan air, tahan angin, tahan udara, sebenarnya semuanya adalah daya tahan, hanya saja daya tahan air jauh lebih kuat. Saya bisa memanfaatkan kekuatan air, lalu mengapa saya tidak bisa memanfaatkan kekuatan angin untuk mencegah angin kencang menjadi penghalang saat saya bergerak cepat? Qin Yu menjadi semakin bersemangat. Xiao Yu, kau, melihat situasi ini, Lian Yan terkejut. Qin Yu sama sekali tidak mendongak. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Kakek Lian, kita bicara nanti saja. Sambil berkata, ia benar-benar tenggelam dalam pencerahannya. Ia menutup matanya sepenuhnya. Dia menggunakan tubuhnya untuk merasakan hambatan angin dengan lebih jelas. Kecepatan. Pada akhirnya, seberapa cepat seseorang bisa melaju. Saat berlari dengan kecepatan normal, ia merasa seolah-olah tidak ada hambatan angin. Namun, saat berlari dengan kecepatan sangat tinggi, semakin cepat ia melaju, semakin kuat pula hambatan yang ia alami. Dan saat ia mencapai kecepatan tertinggi, hambatan udara mencapai tingkat yang mengejutkan.
Jika aku menganggap perlawanan semacam ini sebagai bantuan dan bukan hambatan, maka seberapa cepat aku akan melakukannya. Memikirkan hal ini, Qin Yu segera memiliki tujuan. Selama ini, ia selalu mencari keterampilan manuver tubuhnya sendiri. Pada saat ini, Qin Yu tiba-tiba mengerti bahwa ini mungkin jalan untuk keterampilan manuver tubuhnya. Dia memejamkan mata dan berjalan perlahan untuk merasakan hambatan angin, sama seperti bagaimana dia merasakan hambatan air di dalam air sebelumnya. Namun, hambatan udara dan angin jelas lebih lemah daripada hambatan air. Jauh lebih sulit untuk mengikuti kekuatan angin. Namun, Qin Yu memiliki pengalaman sebelumnya dengan air, jadi saat ini ia belajar tentang angin melalui perasaan yang jauh lebih cepat dari biasanya. Pada saat yang sama, ia secara sadar menggabungkan prinsip-prinsip Kimen Dunjia dengan pengetahuannya tentang angin. Hari demi hari, menahan tekanan air di bawah air terjun, lari jarak jauh sambil membawa beban, melatih kekuatan jari, melatih reaksi dalam formasi karung pasir, melatih ketangguhan tubuh dengan tongkat kayu, berlatih pertarungan jarak dekat di jalur boneka kayu, berlatih pedang satu klan Yu pada model tubuh manusia, melalui perasaan mengembangkan keterampilan manuver tubuh yang memanfaatkan kekuatan angin dan udara. Menyerap energi internal untuk meningkatkan kekokohan, ketangguhan dan potensi daging. Saat nafsu makan Qin Yu berlipat ganda, tulang dan dagingnya juga berubah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Qin Yu, yang sedang mengalami masa pertumbuhan tubuhnya, menggunakan beberapa bentuk latihan batas yang hampir sempurna untuk memungkinkan tubuhnya sendiri dengan cepat mendekati keadaan harmoni yang sempurna. Kekuatan keseluruhannya juga meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemampuannya dalam mengendalikan tubuh juga hampir sempurna. Hambatan udara dan angin yang dialaminya saat bergerak dengan kecepatan tinggi semakin mengecil. Di rumah besar Pangeran Penakluk Timur di kota Tiefeng, Qin De sedang melihat peta militer di dinding. Peta tersebut memiliki berbagai tanda dengan warna yang berbeda, 3 wilayah timur berwarna hitam dan wilayah lain di kerajaan Chu berwarna merah. Saat Qin De melihat peta militer tersebut, matanya memancarkan niat membunuh. Setiap hari dia melihat peta ini sambil berdiri diam selama hampir 4 jam. Yang mulia, ada pesan dari Villa Berkabut. Su Yuan yang berpakaian hitam tiba. Mendengar kata-kata Villa Berkabut, Qin De akhirnya mengalihkan perhatiannya dari peta. Dia menoleh dan berkata dengan tidak bersemangat, katakan, apa pesannya? Su Yuan segera menjawab, Yang mulia, pesan itu mengatakan bahwa 3 ahli internal yang secara khusus melindungi Xiao Yu secara rahasia sesuai perintah Anda saat itu telah memutuskan untuk kembali ke tentara. Qin De tidak dapat menahan rasa ragu. Dia mengenal ketiga orang itu dengan sangat baik. Meskipun mereka hanya ahli Hautian, ketika bekerja sama, kekuatan ofensif mereka sangat kuat. Selain itu, mereka sangat setia dan sama sekali tidak berani menentang perintahnya sesuka hati. Katakan, apa alasannya? Tanya Qin De dengan suara dingin. Su Yuan melihat surat di tangannya lagi. Dengan ekspresi aneh dia berkata, surat itu mengatakan, Yang Mulia awalnya mengirim 3 ahli internal ini untuk diam-diam melindungi Xiao Yu. Tapi, mengatakan hal ini, Su Yuan tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dapat dia ungkapkan. Apa alasannya? Cepat katakan, tanya Qin De sambil menatap Su Yuan. Dengan ekspresi aneh Su Yuan hanya bisa berkata, Yang Mulia, surat ini mengatakan, Anda memilih 3 ahli internal, tetapi sekarang mereka pada dasarnya tidak dapat mengimbangi kecepatan gerak Xiao Yu, oleh karena itu mereka tidak memiliki cara untuk melindungi Xiao Yu secara diam-diam. Apa? Tidak bisa mengimbangi? Bagaimana mungkin? Bahkan jika Qin De lebih tenang, saat ini matanya masih akan keluar dari kepalanya. Tahun ini, Qin Yu baru berusia 12 tahun.